Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Shalom, salam sehat. Marilah kita budayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun dan jangan lupa pakai masker. Saat ini Majelis Gereja masih memutuskan untuk melaksanakan ibadah yang dialihkan ke dalam ibadah keluarga. Warta Jemaat minggu ini dapat dibaca dalam EWJ. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki minggu biasa ke-22 dengan penghayatan tema menjadi pengikut Kristus yang berani. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih kita rasakan, bukan pekerjaan yang mudah untuk kita agar senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Persoalan kehidupan yang kita alami sering membuat kita putus asa, merasa kecewa, bahkan membuat pijakan iman kita menjadi goyah. Minggu ini kita diajak untuk menghayati akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Karena Tuhan ingin agar kita tetap berpegang pada iman dan terus berjuang supaya kita selamat melewati berbagai pergumulan hidup. Marilah kita awali ibadah ini dengan berdiri dan memuji namanya dengan menyanyikan pujian dari Kidung Pujian nomor 7 bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ibadah kita pagi hari ini kita kuduskan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan sampai selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bumi ciptaanmu, kami pun anak
Mari saudara-saudara kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan hantarkan. Dengan satu pengakuan bahwa Engkau adalah Allah yang maha setia, Allah yang penuh dengan cinta kasih. Di dalam keluarga kami datang ya Tuhan, membawa segala syukur kami kepadamu. Walaupun kami boleh bersama-sama pula merenungkan kembali akan seluruh kehidupan yang kami jalani. Seraya kami menghayati akan satu tema melalui perayaan iman pagi hari ini, menjadi pengikut Engkau yang berani. Tentunya melalui tema ini kami diajak untuk bersama-sama merefleksi diri, betapa keberanian yang kami miliki, senantiasa keberanian yang hanya berorientasi kepada diri kami dan mementingkan diri kami. Kami belum mampu untuk dapat menselaraskan bagaimana diri kami dan kehendak kami yang harus kami sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kami datang kepadamu dengan membawa dosa dan penyesalan kami, sehingga kami terus berada di dalam kubangan dosa atas sikap kehidupan yang kami jalani. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni dosa diri kami, ampuni dosa keluarga kami, ampuni dosa di setiap perjumpaan kami yang terus melukai sesama kami. Dan melalui ibadah ini kiranya Tuhan melayakkan kami. Karena hanya di dalam Kristus Yesus, Allah yang telah mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi setiap manusia yang berdosa, kami datang dan membawa penyesalan kami. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipanggil berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan kita terima dari Filipi 2. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11 yang beginilah sabda Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah
Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalamlah terperi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus benar kasih yang kekal. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita memohon pertolongannya melalui doa. Tiba saat di mana kami akan mendengarkan sabda-Mu, ya Tuhan. Bukalah segala hati kami dan curahi kami dengan hikmat-Mu, sehingga penuhlah hati kami melalui firman Tuhan. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat tidak sekedar mendengarkan, melainkan juga merenungkan dan berkata-kata serta bertindak atas sabda Tuhan ini, sehingga kami dihiburkan dan bertumbuh pengharapan kami. Demikian pula hamba-Mu yang dengan kekurangan ini Tuhan pakai untuk melayankan sabda Tuhan. Curahi dengan segala kemurahan-Mu, sehingga apa yang akan keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran-kebenaran sabda Tuhan. Bersabdalah dan kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini melalui leksionari di minggu biasa yang ke-22. Kita akan merenungkan melalui pembacaan Injil Matius 16, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai 28, di sana diberikan judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Beginilah sabdanya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia
akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anakku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dan merefleksi satu tema tentang konsekuensi mengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus yang berani. Saudara-saudara, saya akan mengajak kita untuk mungkin ada yang tahu tentang siapa itu Oscar Arnulfo Romero y Galdames. Dia adalah seorang prelatus gereja Katolik di El Salvador yang menjabat sebagai uskup agung di sana. Bagaimana keberaniannya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ia berbicara secara terbuka untuk melawan kemiskinan, ketidakadilan sosial, pembunuhan, dan penyiksaan di El Salvador yang dilakukan oleh penguasa diktator kala itu. Sehingga pada tahun 1980, Romero lalu dibunuh saat sedang memimpin misa di kapel rumah sakit penyelenggara ilahi. Ia dibunuh dan ditembak kelompok sayap kanan yang berkuasa, yang didukung juga oleh Amerika Serikat. Dan ketika beatifikasi itu pengakuan gereja terhadap kesucian Romero, Barack Obama lalu kemudian mengirimkan ucapan kepada El Salvador bahwa Romero telah menjadi inspirasi tidak hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi El Salvador. Dan pada tahun 2010, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian memproklamasikan 24 Maret sebagai Hari Internasional bagi hak untuk kebenaran terhadap kekerasan, hak asasi manusia, dan dignitas korban-korban. Tentunya hal tersebut dilakukan PBB, saudara-saudara, dalam rangka untuk menghargai peran Uskup Agung Romero dalam membela hak asasi manusia. Keberaniannya untuk berpihak pada kaum marginal telah memberikan inspirasi bagi dunia walau ia harus berakhir dengan kematian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira masihkah ada Romero di zaman sekarang? Kita menjumpai orang-orang yang karena keberaniannya untuk berjuang menjadi pengikut Kristus walau harus menderita. Ada mungkin, tetapi betapa sedikitnya pengikut Kristus yang berani memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai ajaran Kristus. Saudara mungkin kenal dan ingat bagaimana Pendeta Sugianto di Lampung, yang karena pembela kaum petani, buruh tani di sana, sehingga ia dipenjarakan.
Saudara-saudara yang terkasih, keberaniannya melakukan itu. Berani berarti mantap. Berarti juga tidak takut. Berani juga berarti percaya diri. Dan tentu saudara-saudara, keberanian yang dipahami di sini tidak selalu dengan berakhir melalui kematian. Dan tidak selalu harus dengan kekuatan fisik. Tidak selalu dengan keberanian untuk siap perang. Tidak selalu dengan berani berkonfrontasi sembari dirinya memanggul senjata. Lalu pertanyaan kita sekarang adalah, keberanian yang seperti apa yang dimaksudkan Tuhan terhadap para pengikutnya? Keberanian untuk menanggalkan keinginan kita sendiri dan mengutamakan kehendak Allah. Ini yang disebut dengan keberanian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya yang Yesus teladankan kepada para murid-muridnya ketika mereka bersama-sama. Di dalam bacaan kita bagaimana Yesus juga meneladankan ketika ia bersama dengan Petrus. Bagaimana Yesus menegur Petrus dengan sangat keras. Dan teguran ini disampaikan Yesus tidak lama setelah Petrus menyampaikan sebuah pengakuan yang sangat luar biasa bahwa Yesus ini adalah Mesias. Pertanyaannya, mengapa Petrus ditegur sangat keras oleh Yesus? Karena Petrus, saudara-saudara, tidak memberikan ruang bagi Allah di dalam hatinya, di dalam pikirannya, untuk menyelami pikiran-pikiran Allah. Petrus memaksakan pikirannya sendiri. Ia tidak mau, saudara-saudara, bagaimana menyelaraskan pikirannya dengan pikiran Allah. Dan hal tersebut membuat Petrus lalu mengambil sikap yang keliru terhadap Yesus dalam hidupnya. Itulah yang menjadikan mengapa Petrus lalu menarik dan menegur Yesus di sana. Dan ia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah sikap yang memperlihatkan ketidaksukaan dan kemarahan Petrus terhadap Yesus. Bagi Petrus, Yesus harus bersikap seperti apa yang ada dalam pikiran Petrus. Dan teguran Yesus kepada Petrus bertujuan untuk mendidik Petrus. Teguran Yesus kepada Petrus hendak memperlihatkan kepada Petrus bahwa pikiran manusia itu terbatas. Sehingga Yesus di ayat yang ke-23 lalu berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bahkan saudara-saudara, seringkali yang dipikirkan manusia itu mementingkan dirinya sendiri. Dan ini tidak selaras dengan kepentingan Allah. Bagi Yesus, saudara-saudara, bagaimana keselamatan itu dapat sungguh-sungguh dirasakan jika dampaknya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk yang lain, sekalipun untuk itu harus mengorbankan dirinya. Dan bentuk dari pengorbanan dan kesiapan diri untuk terlibat mewujudkan kebaikan dan menghilangkan kejahatan dapat diwujudkan melalui sikap-sikap memberi hormat, sikap mendahului dalam mengasihi, sikap bagaimana mendahului dalam memberi, dan
mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Walaupun hal tersebut tidak mudah dihadapi di tengah zaman saat ini, saudara. Tetapi setidaknya saudara-saudara ada keberanian untuk bagaimana kebaikan-kebaikan kita itu harus disemaikan di tengah keprihatinan kita terhadap dunia ini. Itulah keberanian. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kira-kira sekarang pertanyaan kita adalah, keberanian seperti apa yang dapat kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Kita diajak untuk merefleksi di sana, ada 3 hal yang dapat mengajak kita untuk menjadi pribadi yang berani. Berani itu bukan sekedar lalu eyel-eyelan, gontok-gontokan, beradu benar. Berani juga bukan lalu kemudian saudara dan saya melawan maut, bahkan menempuh jalan bahaya sekalipun. Tidak sesederhana itu. Tetapi keberanian yang dikehendaki oleh Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, keberanian untuk menyangkal diri. Berani mengalahkan kepentingan diri sendiri, saudara. Bukan berarti kita ini tidak boleh memperhatikan kehidupan pribadi dan keluarga kita. Boleh. Tetapi menyangkal diri di sini berarti menjadi pribadi yang tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompoknya. Sehingga kita diajak di sana untuk bagaimana menyangkal diri, lebih mementingkan bagaimana orang lain daripada diri kita. Dan sudahkah kita menselaraskan sikap kita ini dengan kehendak Tuhan? Menyangkal diri sebagai sikap berani yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, berani memikul salib. Memikul salib ini sebuah kesediaan untuk menanggung kesulitan, menanggung penderitaan sebagai konsekuensi karena komitmen kita untuk menyangkal diri dan menempatkan pemikiran Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Tentu tindakan yang tidak mudah kita jalani. Banyak tantangan dan rintangan. Ada harga yang harus dibayar untuk dapat mewujudkan sikap yang berani seperti itu. Menyangkal diri dapat membuat kita tidak disukai orang lain, misalnya, saudara. Karena pilihan kita yang mengutamakan kehendak Allah, sehingga kita dijauhi oleh sahabat kita, dijauhi orang-orang di sekitar kita. Contohnya misalnya, ajakan tindakan koruptif yang kita tolak. Ajakan menerima suap kita tolak. Lalu kemudian kita dicap sok suci, sok saleh, munafik dan sebagainya. Kita tahu bahwa apa yang akan kita lakukan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mana yang kita prioritaskan? Kehendak Tuhankah atau keinginan pribadi kitakah? Anak-anak misalnya diajak untuk membolos. Lebih enak untuk tidak memikirkan sekolahnya, tetapi ajakan untuk bermain, diajak untuk bermain game, bermain HP, lalu kemudian bersama teman-teman menikmati masa-masa di tengah pandemi dengan bermain kemana-mana. Mana yang lebih kita prioritaskan? Diri kita atau kehendak Tuhan? Nah, jadi saudara-saudara, menyangkal diri dapat menjadi kita ini kehilangan keuntungan material mungkin.
karena mementingkan pemikiran Allah di atas pemikiran kita. Dan kesediaan memikul salib ini memperlihatkan kesetiaan kita dalam menempatkan kehendak Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Ini keberanian yang kedua ketika kita mengikut Yesus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, berani mengikut Yesus. Jadi menyangkal diri, memikul salib juga harus diikuti dengan kesediaan untuk mengikutnya. Karena Yesus tidak ingin saudara-saudara, para murid-muridnya dan kita tentunya menjadi pribadi yang hanya mengikutnya saja. Pribadi yang mengikutnya berarti setiap kita yang melakukan teladan Yesus Kristus. Mengikut Yesus berarti kita diajak untuk mewujudkan secara nyata penyangkalan dan memikul salib di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya tidak lagi menjadi objek, melainkan betul-betul menjadi pelaku firman. Kita itu bukan sekedar penggemar Yesus, saudara, tapi juga melakukan segala sesuatu yang diteladankan oleh Yesus. Diri kita dengan Yesus sudah selesai. Sudah selesai itu bukan berarti saudara dan saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Sudah selesai berarti iman kita utuh dan harga mati untuk mengikut Yesus dan mengimani Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan? Sudahkah saudara dan saya telah melakukan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kita? Jadi jangan sampai saya mengimani Yesus, saya setia kepada Yesus, tetapi ternyata tindakan kita belum mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki. Itu berarti saudara dan saya belum menjadi seorang yang berani. Karena jika kita berfokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan mudah digoyahkan untuk mengikuti pikiran kita sendiri. Jadi pribadi yang mengikut Tuhan dengan berani, saudara-saudara, berarti meneladani ajaran Kristus dan mewujudkannya secara nyata di dalam kehidupan keseharian kita. Keberanian itu sebuah karakter. Dan itu harus kita bentuk, tidak bim salah bim lalu kemudian jadi. Melainkan menjadi sebuah proses kehidupan sehingga kita menjadi pribadi yang berani untuk tidak memikirkan diri kita sendiri, melainkan kehendak Tuhan yang utama. Kiranya Tuhan memberkati dan salam sehat selalu untuk kita. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat hening sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah tersebut. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus
yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa hidup kita, iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Terimalah roti ini. Jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anakku yang diberkati Tuhan, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita, mari di dalam keluarga kita bersama-sama memakan roti ini. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Terimalah anggur ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku, di dalam keluarga yang saat ini kita boleh bersama-sama merayakan perjamuan dan sambil mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita semuanya. Dengan penuh syukur pula, mari kita bersama-sama meminum anggur ini.
Mari kita nyatakan segala syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kami naikkan segala syukur kami kepadamu Tuhan, atas karunia dan berkat-Mu yang melimpah. Melalui Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam pengenangan kami melalui perjamuan ini, kami diajak dan diingatkan betapa kasih-Mu nyata, betapa cinta-Mu abadi, dan betapa pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Melalui roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu, kami makan dan kami minum bersama dengan keluarga terkasih kami. Kiranya menguatkan iman kami dan memberikan kesegaran bagi tubuh jasmani kami. Biarkanlah pula kami terus belajar bagaimana memelihara iman kami di dalam Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terus dapat meneladani nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kami. Di dalam keluarga kiranya Tuhan juga berkati bagaimana kami berupaya untuk dapat membangun kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta kasih, dengan kesetiaan kepada Kristus. Ampuni segala dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan segala syukur kami kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersyukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan, baik persembahan syukur perjamuan kudus maupun persembahan minggu, dan bagi pelayanan-pelayanan kita yang lain. Adapun dasar kita mempersembahkan diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, yang beginilah sabda Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sembari kita mempersembahkan, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 4 bait yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat, persembahan, dan penutup. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu. Terima kasih melalui pemeliharaan-Mu. Terima kasih atas sapaan-Mu untuk mengingatkan kami
agar kami dapat menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang berani. Bukan berani untuk mementingkan diri kami sendiri, tidak berani hanya sekedar berkonfrontasi, berani untuk beradu fisik, berani untuk beradu nyali, bahkan berani untuk memanggul senjata dan menempuh jalan bahaya. Tetapi berani seperti yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana kami belajar untuk menyangkal diri, berani untuk memikul salib, dan berani untuk terus mengikut Tuhan dengan setia, baik di dalam suka maupun duka. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, agar kami terus dapat melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan pagi hari ini izinkan kami untuk juga membawa apa yang menjadi permohonan-permohonan kami di tengah pergumulan hidup yang kami jalani. Kami menyerahkan di setiap kesehatan kami menyerahkan bagi setiap pergumulan keluarga, kami menyerahkan pekerjaan, kami menyerahkan bagi masa depan anak-anak kami. Kiranya Tuhan berkati semuanya, apa yang menjadi upaya kami untuk dapat mempersiapkan satu persatu di tengah tanggung jawab kehidupan kami. Dan terlebih mereka karena dampak pandemi COVID-19 sehingga harus kehilangan pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan lebarkan jalan berkat mereka sehingga mereka boleh kembali memperoleh pegangan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk melangsungkan kehidupan mereka bersama keluarga. Demikian pula kami juga menyerahkan bagi setiap pergumulan-pergumulan di tengah tugas dan pekerjaan kami. Tuhan berkati di setiap tanggung jawab kami untuk dapat melakukan karya-karya nyata kami. Kami menyerahkan pula bagi saudara-saudari kami yang hari ini sedang sakit. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan berikan mereka keteguhan untuk dapat melewati setiap keprihatinan dan krisis di dalam kehidupannya, dan terlebih melalui kesehatan yang mereka hadapi saat ini untuk terus menyandarkan semuanya ini di dalam kasih Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-Mu di dalam mengupayakan tugas panggilan pelayanan kami, baik ke dalam maupun keluar, melalui pemeliharaan iman bagi jemaat Tuhan maupun bagi pelayanan sosial kami terhadap mereka. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pula bagi dunia yang saat ini terus berjuang untuk keluar dari masa-masa pandemi COVID-19. Kiranya semua ada di dalam kehendak dan rancangan Tuhan sendiri. Dan tentunya Tuhan, kami pun juga bersama-sama mengungkapkan segala terima kasih kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan berkati, sehingga apa yang kami kumpulkan ini tentunya memberikan dampak bagi pengembangan spiritual kami dan terlebih dalam memenuhi tugas panggilan gereja Tuhan bagi kehidupan sesama kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan hanya di dalam Kristus Yesus kami naikkan segala doa dan permohonan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Lembah berbunga dan berair sejuk.
Mari kita bersama-sama akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan, dan undurlah dari tempat ibadah ini beriman, bersaksi, dan berkaryalah bagi sesama di tengah dunia, dan Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya yang demikian. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.